Hai, balik lagi di sini di channel kesayangan kita semuanya dengan saya Bunda Mai. Malam ini saya mau ajak kalian untuk bikin sesuatu yang istimewa buat keluarga tersayang. Nah, saya mau bikin menu sayuran yang jadi favorit di keluarga saya, terutama anak-anak saya, yaitu capcay goreng seafood. Kita lihat yuk bahan-bahannya apa aja. Sayur yang saya punya di sini ada beberapa macam. Nah, nanti kalian juga bisa sesuaikan dengan apa yang kalian punya di rumah masing-masing. Tidak usah dipaksakan. Nah, kebetulan saya punya ini, saya pakai ini aja. Oke? Di sini saya punya 5 lembar sawi putih yang sudah saya potong-potong kasar. Kemudian saya punya 3 bonggol jagung acar, saya juga potong-potong. Kemudian saya punya wortel 1 buah, saya juga potong serong memanjang. Lalu di sini saya punya kol 5 lembar yang sudah saya potong-potong kasar. Brokoli. Teman-teman, untuk pengolahan brokoli ini setelah dipotong-potong, dicuci bersih, saya beri dia rendaman air hangat dicampur sedikit garam. Gunanya untuk apa? Supaya kalau ada ulat-ulat sayuran yang menempel pada brokoli kita ini, si ulat itu akan keluar karena cairan garamnya tadi. Nah, kalau sudah direndam seperti ini, berapa lama sih? Bisa lah 10-15 menit terserah. Kalau sudah direndam seperti ini, nanti sebelum kita olah, kita akan cuci bersih lagi dia dan air rendaman ini kita buang, ya. Di sini juga saya punya secukupnya kembang tahu yang sudah saya potong-potong, patah-patahkan tadi, dicuci dan saya rendam air hangat sebentar sampai dia lemes. Nah, tandanya dia lemes nih, warnanya yang tadinya kecoklatan begini, kecoklatan dia berubah menjadi agak putih pucat. Ya, nanti airnya juga akan kita tiriskan ya. Nah, untuk isian capcay goreng seafood kita kali ini, saya ada bakso daging sapi yang sudah saya potong. Kemudian ada bakso ikan yang sudah juga saya potong-potong. Dan saya punya secukupnya udang. Bumbu-bumbu yang akan kita pakai adalah saya pakai 3 siung bawang putih yang sudah saya cacah halus. Ya. Kemudian ada sedikit jahe yang sudah saya geprek. Nah, bahan kecap-kecapannya di sini saya punya kecap asin. Kemudian kecap ikan, saus tiram, minyak wijen, lada bubuk. Ini semua secukupnya, nanti kalian bisa koreksi rasa di akhir proses pemasakannya. Nah, setelah nanti capcay goreng seafood kita sudah matang, ditaruh di piring saji, kita akan taburi dia dengan secukupnya bawang merah goreng supaya lebih endul sayang. Kemudian saya punya 2 sendok makan tepung maizena yang akan saya encerkan dengan sedikit air dingin. Air biasa aja ya, bukan air panas. Langsung aja kita campurkan airnya ke tepung kita. Saya pakai 10 sendok teh. Kita aduk dia sampai semua tepung maizena larut, nyatu baik dengan airnya. Kita biasa rasain ya, kalau dia sudah menyatu dengan air itu bisa kerasa. Nah, sudah tidak ada yang menggerindil lagi di bagian bawah wadahnya, berarti semua sudah menyatu dengan baik. Oke, ini dia semua bahan-bahan kita. Kita lanjut ke proses memasak. Sudah mulai matang, ini udah cukup ya, kita masukin wortelnya, kita tumis. Di
sini saya punya air putih sedikit. Gunanya adalah untuk melembutkan si wortel. Jadi nggak usah banyak ya. Sekitar 200 cc. Api dalam keadaan besar. Kita akan tutup dia sampai nanti kita rasa si wortelnya sudah lembut. Oke, kita tutup. Wow, harum sekali. Paduan jahe dan bawang putihnya itu bisa tes dia. Oke, karena ini irisannya tadi cukup tipis. Oke, sudah lembut. Sekarang waktunya kita masukin sayuran. Kemudian jagung acarnya dan sawi putih. Setelah sayuran kita sudah cukup layu seperti ini, kita akan buka dia. Dan terakhir, sayuran yang paling akhir kita masukin adalah brokoli. Kita aduk. Kembang tahunya sekalian aja. Kembang tahunya udah mateng sih sebenarnya, tadi udah direndam air panas, udah lemes juga, tinggal finishing aja dia dengan yang lainnya. Brokoli juga nggak perlu lama dimasak ya, supaya dia ada tekstur crunchy pada saat kita menggigitnya, jadi nggak usah lama-lama, tutup sebentar. Wow. Kita masukin bumbu-bumbunya, saus tiram 1 sendok makan, kecap ikan juga 1 sendok makan, minyak wijen setengah sendok makan cukup. Kemudian kecap asin setengah sendok makan juga, karena dari saus tiram juga sudah ada rasa garam-garamnya ya. Ini nggak usah kebanyakan. Terakhir kita masukin lada bubuk secukupnya. Bagian akhir jangan lupa kita masukin maizena yang sudah kita larutkan tadi dengan air dingin. Sebelum dimasukin, pastikan tidak ada endapan di bagian dasar wadahnya ya. Semua harus larut dengan air. Pastikan ya. Sudah bagus. Nah, ini sudah matang, udah cantik semuanya. Kita akan matikan kompornya, lalu kita sajikan. Capcay goreng seafood kita sudah jadi. Kita akan taburi dia terakhir dengan bawang merah goreng supaya lebih endul. Secukupnya aja.